Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak sekalian, kelas 6 yang semoga senantiasa bahagia, sehat, dan semangat. Di hari Selasa ini kita berjumpa lagi di kesempatan pagi. Mungkin ada sedikit perubahan jadwal, tidak apa-apa. Yang penting kita tetap semangat dan sehat dan bahagia, gitu ya. Oke, untuk mengawali kegiatan kita pagi hari ini, kita awali dengan ngaji bersama terlebih dahulu. Kita buka Al-Quran. Kemarin surat apa bersama Us Iqbal? Al-Insyikok kayaknya. Al-Insyikok. Berarti tahfidz. Baca bergantian kemarin. Oh, membaca bergantian. Oke. Untuk hari ini, kalau seperti ini apakah suaranya Ustadz terdengar jelas? terdengar Kak. Oke. Biar tidak harus megangin ya. Baik, silakan dibuka untuk Al-Qur'annya. Kita murojaah. Kemarin surat Al-Insyikok. Berarti sekarang surat Al-Mutaffifin. Coba silakan dibuka surat Al-Mutaffifin. Sudah ketemu surat Al-Mutaffifin? Mic-nya langsung aktifkan ya. Jadi nanti begitu Ustaz tunjuk langsung dilanjutkan. Oke, satu ayat. Sudah surat Al-Mutaffifin kita baca bersama. Kita awali dengan surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, mic-nya langsung diaktifkan ya. Iya akan. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian surat Al-Mutaffifin kita pakai nada naik datar turun ya. Yang mudah naik datar turun. Nahawan dat. Ya nahawan yo. Kemarin nahawan atau biasa? Oh, campur sih dat. Campur ya. Campur ada yang Biar nawan mudah, ada yang enggak. naik datar turun aja ya. Ustaz berikan contoh. Ayat 1 sampai 3 Ustaz perhatikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Hasna, lanjutkan. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Mbak Alis, lanjutkan. 3 ayat ya. Wala min kitab jari lafi sijin wa ma adraka ma sijin kitabun makum. Oke.
Mas Arka, silahkan dilanjutkan. Surat apa, Ustaz? Surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin ini sudah sampai ayat ke-9. Tadi baru masuk, Ustaz. Baik, nanti Mas Arka menyusul. Mas Oni, silahkan. Wailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Mbak Aisyah Fira. Mic-nya langsung semuanya on ya. Iza tutla alaihi ayatuna khola asatiru awwalin kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar-rabbihim yawma izil lamahjubun. Baik, sedikit koreksi nggih Mbak Aisyah Fira. Di ayat ke-13, Idza tutla alaihi ayatuna ko-nya yang panjang ya, lamnya pendek. Qala asatirul awwalin. Kemudian di ayat 14-nya ada saktah. Saktah berarti berhenti tanpa bernafas. Kallabal. Ditahan. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum, ditahan, innahum. Oke, sudah baik. Lanjut ke Mbak Alia. Oke, semuanya siap. Mbak Alia silakan. Mbak Alia. Oke, tak panggil 2 kali. Kalau tidak menyahut langsung tak lanjutkan ya. Mbak Orin, silakan Mbak Orin. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Fala inna kitabal abrari lafi illiyin. Oke, untuk ayat ke-18-nya turun ya Mbak Orin. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Jadi kalau nahwan itu kuncinya hanya di ujung ayat. Nah, dari ujung ayatnya naik, datar, turun. Nanti kalau variasinya angkat tinggi. Illiyin. Baik, terima kasih Mbak Orin. Kemudian kita lanjutkan Mas Aidan. Silakan Mas Aidan. Ayat berapa tadi? Sekarang ayat ke-19. Wa ma adraka ma illiyun kitabum markum yashhaduhul muqarrabun. Baik, terima kasih. Kemudian kita ke kelas 6A lagi, ke Mbak Naufa. Silakan Mbak Naufa. Ayat berapa ya tadi? Sekarang ayat 22. 3 ayat tadi. Oke, 3 ayat. Innal abrara lafi na'im alal araiki yandurun tarifu fi wujuhihim nadratan na'im. Baik, terima kasih. Nada tingginya di ayat 22-nya nggih Mbak Naufa. Innal abrara lafi na'im alal araiki yandurun. Oke, sudah baik. Lanjut ke Mbak Kalista. Mbak Kalista.
Halo Mbak Kalista. Oke. Lanjut ke Mbak Rindu. Mbak Rindu. Mic-nya semuanya langsung on ya. Semuanya on kan? Ayat berapa tadi, Tat? Sekarang ayat 25. Yusqawna min rakihim mahtum khitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim. Oke. Sedikit koreksi di ayat ke-25 ya Mbak Rindu. Yusqawna mir rahiqim. Hikim. Jadi ha dan ko. Hikim. Hikim maktum. Oke. Tadi sepertinya terbalik. Baik, selanjutnya ke Mbak Haura. Haura Ainun. Mbak Haura Ainun. Aina yashrabu bihal muqarrabun innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yattaqun wa idza Terima kasih Mbak Ainun. Untuk nadanya tadi terbalik mungkin nggih. Nada tingginya di awal sebenarnya. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Oke, kemudian selanjutnya nanti datar. Baik. Selanjutnya Mas Karel. Ini tinggi dulu apa datar, Ustaz? Tinggi dulu. Enggak apa-apa, tinggi dulu. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafizin. Oke, untuk ayat 33-nya turun nggak Mas Harel? Oh iya, Ustaz. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Hafidhin. Oke. Nggak apa-apa. Nanti kita lagi. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan ke 6B. Ini tak ada ya. 6B Mas Bagas. Silakan Mas Bagas. Al-yawmal ladzina amanu kuffari yattaqun. Kemudian ada 2 ayat lagi. Di sebaliknya Mas Bagas. Alal aro. Yang ayat 35 Mas Bagas sekalian. Halo, Mas Bagas. Alal araiki yanzurun hal suwibal kuffafuna kanu yaf'alun. Terima kasih Mas Bagas. Alhamdulillah anak-anak sekalian, hari ini yang berkesempatan membacakan semuanya lancar. Sedikit tadi untuk berlatih nada yang paling mudah awalan memang naik turun, kemudian naik datar turun, okay? Jadi pembedanya adalah di awal kita membaca sama akhirnya, tapi yang paling kunci itu di akhirnya. Seperti di 3 ayat terakhir, fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun, kan kita naikkan yadhakun. Kemudian ayat ke-35-nya
alal araiki yang durun. Kita buat datar. Kemudian ayat ke-36-nya hal tuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Oke. Nanti bisa dilatih-latih lagi. Insya Allah kalau sudah lancar membaca, itu mau membuat pakai nada apapun bisa ya. Yang penting tadi lancar membaca. Jadi di dunia ini yang terkenal kan ada 7 irama. 7 irama membaca Al-Quran. Nanti anak-anak kalau di YouTube banyak sekali tutorialnya ya. Yang pernah kita pelajari ada irama Hijaz, kemudian irama Bayati, sama sekarang Nahwan. Berarti sudah 3 atau kita ya? 3. Oke. Ada yang masih ingat irama Bayati? Bayati Dikroni? Dikroni? Lupa tadi. Lupa ya? Di ta'awud dan basmalahnya ya kuncinya. Oke. Demikian untuk bacaan Al-Quran kita. Kemudian coba untuk surat Al-Mutaffifin ini menceritakan tentang apa? Artinya coba. Surat Al-Mutaffifin artinya Para pedagang yang curang. Surat Al-Mutaffifin artinya orang-orang yang curang. Terdiri berapa ayat? 36 ayat termasuk surat Di Madinah. Makiyah. Nah, jadi kalau dulu kan di kelas 1 kan seperti itu dulu dah, sebelum membaca surat Al-Mutaffifin artinya orang-orang yang curang. Terdiri 36 ayat termasuk surat Makiyah. Nah, baru membaca. Ustaz masih ingat kayak seperti itu ya dulu. Jadi surat ini diturunkan di Mekah 36 ayat. Ini sindiran. Sindiran dengan jelas dari Allah langsung loh ya ini ya. Yang menyindir bukan manusia. Jadi kalau jadi kalau kita disindir oleh Allah seharusnya kita banyak introspeksi ya. Di sini adalah celakalah bagi orang-orang yang curang dalam hal menimbang. Nah, ini dalam hal menimbang kita harus berhati-hati. Jangan sampai di surat Al-Mutaffifin ini ya, seperti di sini kan kalau menimbang dikurangi, tapi kalau membeli minta dilebihkan. Ini harus kita berhati-hati agar kita dari pemikiran ataupun dari tindakan jauh dari orang-orang yang curang. Demikian untuk surat Al-Mutaffifin di pagi hari ini. Semoga memberikan pelajaran bagi kita bahwa perilaku curang dalam hal apapun itu terlarang dan dibenci oleh Allah. Bahkan di awal surat kan celaka di sini ya. Oke. Anak-anak pernah melihat kecurangan dalam hal menimbang? Halo? Animasinya ada di Pernah di TV, Oh, pernah di TV di ya. Oke. film itu waktu itu. Apa gitu? Biasanya di TV, di film ya. Oke, jadi untuk hal-hal yang menggoda kecurangan dalam hal timbang menimbang itu biasanya terjadi di pasar ya. Di pasar ini godaan untuk perilaku curangnya terbuka. Baik anak sekalian, sebelum kita ke pembelajaran, tadi kita sudah mengaji dan kita awali dulu dengan berdoa. Baik, siap gerak sikap berdoa. Kita akhiri tafid dengan bacaan hamdalah. Mic-nya diaktifkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yuk semuanya bunyi. Imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna. Yuk semuanya bunyi. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin amin ya
rabbal alamin. Oke, kita senandung Asmaul Husna dulu. Karo Ustadz pasti nanti senandung Asmaul Husna ya, jangan kaget. Baik, senandung Asmaul Husna sambil dibuka boleh buku panduannya atau di Al-Qur'annya. Senandung Asmaul Husna dipimpin oleh Mas Oni. Yo, Mas Oni yang sudah buka. Senandung Asmaul Husna abata. Asmaul Husna abata. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Ya Semuanya bunyi. Ya Wahab ya Razak ya Ya Halim Ghafur ya Syakur Ya Ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib. Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Oke, sekalian Mas Oni dipimpin doa. Jika berdoa, tegakkan badan, tundukkan kepala, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta
عليهم Raditu Bismillahi Doa meminta petunjuk. Kami minta kemudahan. Baik, tepuk janji pelajar, semuanya semangat. Go. Tepuk janji pelajar. Satu. Yes, oke semuanya. Baik, ini yang belum mengaktifkan kamera, Ustaz cek yang belum mengaktifkan kamera ini berada di sana atau berada di sini? Halo? Di sini. Saya berada Di sana atau di sini? Di sana. Oh, di sini. Di sana. Aku yang di sini atau kau yang di sana gitu ya. Baik. Baik anak sekalian, sudah diawali dengan tafid dan doa, semoga kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita awali pembelajaran IPA dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, ada pertanyaan dulu sebelum kita melanjutkan. Kemarin sudah ada yang mengirimkan ke Ustadz. Hari ini belajarnya apa, Ta? Ya, sebentar. Hari ini kita akan memantapkan dulu untuk yang rangkaian listrik. Kemarin sore ya, ada yang sudah mengirimkan ke Ustadz. Ustadz, karyaku seperti ini sudah jadi, luar biasa, di foto. Hari ini yang masuk ada salah satu anak yang sudah membawa karyanya. Padahal kan waktunya 1 minggu ya. Nah, jadi untuk pagi hari ini, siapa yang masih kurang jelas berkaitan dengan tugasnya, silahkan ditanyakan atau praktiknya. Kemarin kan aku kan udah buat, terus habis itu di tengah udah mau selesai gitu toh, pas direkam nih lampunya mati sebentar, nggak apa-apa ya, Tat? Oh, nggak apa-apa. Baterainya habis, Tat, masalah ya, Tat. Oh, nggak apa-apa. Nanti bisa diganti baterai, kemudian difotokan aja. Yang lain? Masalahnya baterainya itu yang habis, Tat. Oh ya, nanti kapan-kapan bisa diganti dulu. Tapi kemarin sudah pernah nyala ya? Sudah nyala? Udah nyala, Tat. Oke, siap. Baik anak sekalian, yang lain ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan praktik rangkaian listrik? Paradis? Disuruh bawa ke sekolah tuh Ustadz. Sebenarnya tidak, Mas Karel. Ya, jadi untuk praktik itu nanti disimpan di rumahnya masing-masing. Cukup videonya yang dikirimkan ke Ustadz. Kenapa kok disimpan di rumahnya masing-masing? Biar itu menjadi karya anak-anak gitu ya. Kalau nanti semuanya dikirimkan ke sekolah, Ustadz kan bingung nyimpannya. Nyimpannya kan terlalu banyak nanti ya, teman-teman. Kalau di rumah kan, oh ini
pernah jadi karya, aku pernah membuat karya bisa membuat rangkaian listrik gitu ya. Terima kasih Ustadz. Ya, siap Mas Karel. Baik, ada pertanyaan dulu? Kalau aku mau ngirim di linknya itu nggak perlu izin tulisannya. Mengirim di link? Tulisannya Anda perlu izin, jadi nggak bisa ngirim. Oh ya, nanti coba Ustadz perbaiki dulu ya Mbak Tata. Terima kasih untuk konfirmasinya. Nanti linknya Ustadz perbaiki dulu coba. Ya, Ustaz, Oke. materi PKS-nya kayak mana? Materi UTS, materi PTS itu sampai materi perubahan listrik di satu materi lagi ya. Oke, jadi kan ada satu materi lagi berkaitan dengan listrik yaitu perubahan energi listrik sama apa jenenge? Hemat listrik. Kalau hemat listrik kan insya Allah kita bisa. Oke, Anda perlu izin. Terima kasih Mas Karel. Berarti mungkin belum tak buka kemarin kuncinya ya. Mohon maaf. Nanti Ustaz cek dulu. Kunci apa sih, Kak? Kunci link drive-nya. Untuk tugasnya itu 1 minggu itu berarti sampai hari Senin Mbak Vida. Jumat itu nanti kalau ada yang kesulitan bisa kita konsultasikan bareng-bareng ya. Kalau ada yang kesulitan. Ya, makasih Om. Baik. Baik, untuk hari ini kita cek dulu untuk latihan soalnya di modul. Sudah dikerjakan belum untuk latihan soal di modulnya yang tentang rangkaian listrik? Sudah dikerjakan? Kemarin kan kita belum ke latihan soalnya. Halo, adakah semalam yang sudah mengerjakan? Silakan yang sudah mengerjakan untuk raise hand, berapa orang? Yang sudah mengerjakan latihan soal untuk rangkaian listrik. Berapa orang? 3 orang, 4 orang, 5 orang? Oke. Alhamdulillah sudah banyak nih ya, 8 orang. Gimana? Aku nggak dihitung, Ustaz. Gimana Mas Kiki? Aku nggak dihitung. Dihitung, ini sudah 8 loh. Yang resen 9. Oke. 10. Ada lagi yang sudah 11. 13, 14. Baik, cukup. Berarti ini hampir separuh ya yang sudah mengerjakan. Nah, anak-anak sekalian, untuk latihan soal di modul, ini bisa anak-anak coba tanpa harus menunggu diminta ya. Jadi boleh dicoba. Nanti pas pembelajaran gini dikonsultasikan. Oke, kita cek untuk latihan soal berkaitan dengan rangkaian listrik. Untuk nomor 1, ini kemarin sudah kita bahas juga. Coba nomor 1 jawabannya apa Mas Kiki? Gambar ini contoh rangkaian apa? Listrik. Itu. Gambar nomor 1, contoh rangkaian. Bentar. Campuran. Aduh, salah. Campuran. Coba kita cek Mas Kiki untuk posisi lampunya. Nah, coba kita perhatikan semuanya. Posisi lampunya bagaimana ini? Berurutan ataukah sejajar? Berurutan atau sejajar? Berurutan ya dari A, B, C. Kalau berurutan berarti rangkaiannya. Halo? Yang lain boleh membantu? Kalau berurutan rangkaiannya seri. Oke, nomor 1 jawabannya seri ya. Oke, bukan seri tapi seri. Nanti kalau seri itu kan pertandingan. Kalau rangkaian seri ya. Ya. Nomor 2 yang akan menjawab adalah Mas Rajwa. Mas Rajwa. Mic-nya diaktifkan dulu Mas Rajwa. Ya,
B. B, 2D. D, nomor 4. Hmm, Betul atau betul yang lain? Halo, yang lain silakan mic-nya diaktifkan. Benar ya? Betul. Ya, disusun secara berurutan. Untuk soal sogem besok, nanti modelnya seperti ini, tapi bukan hanya satu nomor ya. Bisa 2 atau 3. Misalkan nomor 1 dan 2, 3 dan 4 seperti itu. Ciri-ciri rangkaian seri disusun secara berurutan. Kalau yang digunakan pada instalasi listrik rumah ini rangkaian apa? Listrik rumah kita. Di rumah menggunakan apa? Campuran. Ya, campuran. Nomor 2, semua komponen mendapatkan tegangan. Ini ciri apa? Semua komponen mendapatkan tegangan. Campuran. Campuran. Kemudian membutuhkan kabel banyak. Paralel. Paralel yang membutuhkan kabel banyak. Campuran juga ya. Oke, nomor 3. Nah, ini sudah masuk ke aplikasi. Tapi Pada ada gambar di samping, apabila saklar 2 terbuka, sedangkan saklar 1 tertutup, maka pernyataan yang benar adalah saklar 2 terbuka. Saklar 2 mana saklar 2? Saklar 2 itu. Saklar 2 dilambangkan dengan S2. Jadi S itu lambang saklar ya. S1 itu saklar 1. Coba Mas Bani, jawabannya apa Mas Bani? Saklar 2 terbuka. Semua. Mas Bani? Lampu 1, 2, 3 menyala. 4, 5 padam. Ada yang tidak setuju? Ya, yang tidak setuju. Jawabannya apa yang tidak setuju? tertutup itu kan L2, L3 kan L1, L2, L3 padam. Kemudian L4, 5 menyala. Ada yang tidak setuju lagi dengan dua jawaban A dan B? Tidak ada? kan maksudnya tertutup itu kan nyambung. Ya, siap. Jadi kuncinya di sini ya. Kalau ada kalimat terbuka, terbuka itu artinya putus. Nah, putus ya. Kan terbuka kemarin kabelnya kalau saya contohkan. Kabelnya terbuka itu berarti kan putus begini. Nah, kalau putus otomatis arus listriknya tidak mengalir. Jadi di sini kan S2-nya terputus. Maka lampu 1, 2, 3 keadaannya akan halo. Kalau tidak ada aliran listrik, maka lampu 1, 2, 3 padam. Oke ya, jawabannya adalah B. Siap. Kemudian nomor 4. Nah, besok ada soal juga seperti ini loh ya, Pak Sogem. Terbuka, tertutup. Sambung, diputus. Nomor 4. Yang akan menjawab ini adalah Mbak Aisyah Fira. Mbak Aisyah Fira. Silakan. Mbak Aisyah Fira. Kayaknya C, Us. Kayaknya C. Oke, ada yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju? Mas Faris, jawabannya apa Mas Faris? Tadi Mbak Aisyah Fira C. Mas Faris? B. D. B. D apa B? B. B. Oh, B. D. Ada yang apa Pak? B.
B. Oh, B. B. Maaf. B. Ada yang tidak setuju lagi? Sudah ada 2 opsi jawaban, B sama C. Oke. Jika yang diharapkan menyala hanya lampu 3, 4. 3 dan 4 di sini ya. Otomatis yang lainnya tidak diharapkan menyala alias ini mati. Karena tidak diharapkan menyala. Maka saklar yang dibuka adalah saklar 1 dan 2. Nah, ini harus dibuka ini ya. Dibuka. Oke. Jadi karena yang diharapkan menyala hanya lampu 3 dan 4. Berarti S3-nya tertutup alias disambung. S12-nya dibuka. Ada yang masih bingung dengan nomor 4? Silakan raise hand. Atau bertanya. Oke, kita lanjut nomor 5. Nomor 5. Atta sedang melakukan praktik membuat rangkaian campuran seperti gambar. Jika hanya menginginkan lampu 5 yang menyala. Lampu 5 yang menyala. Yang perlu dilakukan pada saklar tersebut adalah coba Mas Mbak Ding, Mbak Wei. Mbak Zia jawabannya apa Mbak Zia untuk nomor 5? Belum nemu, Us. Belum. Mbak Ainun, Haura Ainun, nomor 5. Belum juga Ustadz. Belum. Mas Arham. Belum nemu. Ya, Mas Arham coba nomor 5. Itu yang nomor 5. Jadi yang menyala hanya lampu 5. Yang pengen dinyalakan hanya lampu 5. Bentar. Ini dimatikan terus nyalain. Ini karena ini seri toh. Jadi ini dimatikan biar ini nggak nyambung ke sini. Oke, terima kasih Mas Arham. Ini kurang tulisan yang atas ya. Seharusnya ini diberi S2, mohon maaf ini ya. Nah, S2 alias saklar 2. Nah, maka betul sekali yang disampaikan Mas Arham. Jika ingin lampu 5 yang menyala, maka S1 ini harus posisi disambung alias posisi on. Ya. Saklar 1 harus posisi disambung alias ditutup. Kenapa S1 harus disambung atau ditutup? Karena S1 ini mempengaruhi semua. Ya. Jika S1 ini sampai diputus atau dibuka, maka ini nanti ya padam semua. Walaupun S2-nya disambung. Ustadz tawarkan dulu untuk sogem besok bahasanya lebih mudah dibuka ditutup atau disambung diputus? Dibuka ditutup. Disambung diputus aja. Yang lain, disambung diputus apa buka tutup? Biar tidak bingung. Buka tutup. Dibuka ditutup, Tad. Buka ditutup. Oke. Ya, bisa dibuka ditutup ya. Siap. Jadi S1-nya harus ditutup. Mana S1 yang ditutup? Ada di B sama ada di D. S2-nya dibuka. Berarti jawabannya nomor 5 adalah B. Siapa yang masih kurang jelas? Silahkan ditanyakan. Untuk nomor 5. Ini sudah masuk ke aplikasi soal ya. Sudah jelas semuanya untuk nomor 5? Mohon konfirmasinya sudah bisa dipahami untuk nomor 5? Mas Karel? Yang lainnya? Nanti kalau belum mudeng tanya di WhatsApp aja, Ustaz. Ya, siap. Untuk nomor 6, ini membandingkan antara
rangkaian seri dan paralel. Jadi yang A ini seri, yang B paralel. Tapi mohon maaf ini ya, tanpa saklar semuanya. Oke. Berarti yang A seri, yang B paralel. Berarti itu pas ditancepin baterai langsung nyala. Gitu, Ya, Pak. begitu dihubungkan dengan baterai ini nyala semua. Karena tanpa saklar. Nah, coba. Manakah yang betul pernyataannya? A, B, C, atau D? Halo Mbak V, coba Mbak V, nomor 6. Nomor 6. Ya. Aku jawabannya. Tunggu. Kok CD Tat? Jawabannya D. D. Tersusun berurutan penggunaan kabel lebih sedikit jika satu Tunggu. Iya, D. Ya, D. Yang A salah, yang A salahnya yang mana yang A? Penggunaan kabel itu sebenarnya lebih banyak. Ya, di sini seharusnya lebih sedikit ya. Ini jadi lebih banyak. Salah. Yang C, salahnya di mana? Bercabang. Yang C, salahnya di mana? jika satu lampu mati yang lain tidak ikut mati. Ya, jika satu lampu mati, yang lain tidak ikut mati, seharusnya kan ikut mati. Oke, jadi nanti boleh pakai coret pakai pensil ya atau bolpen di bukunya biar tahu oh letak salahnya di mana gitu ya. Baik, kemudian nomor 7. Nomor 7 tuliskan. Nama rangkaian A seri, yang B tadi paralel. Penyusunan yang A berurutan, yang B susunan lampunya Beberapa cabang. sejajar ya, sejajar ini. Penggunaan kabel dan saklar. Yang A lebih sedikit. Kondisi lampu. Yang A kondisi lampunya Terangnya berbeda. terangnya berbeda. Dari segi hambatan, yang A hambatannya besar atau kecil? Besar. Ya, hambatannya besar, lebih besar. Oke, itu untuk yang nomor 7. Nah, besok berarti untuk sogemnya materinya adalah rangkaian listrik, kemudian pembangkit listrik, sama komponen listrik. Ya. Ada pertanyaan dulu, silakan. Untuk rangkaian listrik. Ya, Mas Rafif, silakan Mas Rafif. Halo Mas Rafif. Silakan mau bertanya. Oh, enggak. Tak kira mau bertanya yang lain. Apakah bisa dipahami? Oke, Mas Rafif, silakan. Ustadz. Oke. Nanti di PTS gak ada kan kayak disuruh apa tuh nyebutin nama lainnya, tegangan listrik, arus listrik, hambatan itu nggak kan? Nama lain? Tidak ya, bukan nama lain. Kok bukan nama lain istilah kayak yang lain maksudnya tuh kayak misalnya arus listrik apa itu? Ampere, kemudian Nah, itu tegangan terus volt gitu toh. Iya, itu. Oh, itu belum ya, itu satuan. Ya, jadi bisa ditambahkan nanti anak-anak kalau searching, kebetulan searching kemudian menemukan, tidak usah bingung. Jadi setiap di listrik ini kan ada satuannya ya. Seperti kalau panjang satuannya meter, sentimeter. Di listrik juga ada. Tapi ini untuk pengayaan saja ya. Nanti kalau kebetulan di tes yang lomba SMP ada. Jadi untuk arus itu satuannya adalah ampere, arus listrik, ampere.
Kemudian kalau tegangan Tegangan. satuannya adalah Potensitas Volt, dari pakai V, volt. tegangan. Kemudian kalau hambatan satuannya Om. ohm, OHM. Kalau daya satuannya Buat watt. Nah, watt daya. Itu kalau nanti ada pertanyaan seperti itu ya, itu masuk pengayaan. Kalau di PTS atau di SOGEM nanti pertanyaannya lebih ke fungsi komponen. Misalkan saklar, fungsinya untuk apa? Kemudian kabel, dudukan lampu atau fitting, itu untuk apa? Seperti itu. Kemudian ada satu lagi yang mungkin belum ada di modul, silahkan ditambahkan. Ada namanya sekring. Anak-anak pernah mendengar kata sekring? Halo? enggak. Ini kemarin pernah keluar di PTS ya. Sekring. Artinya apa, Ustaz? Sekring itu adalah alat pencegah konsleting listrik. Nah, pencegah Tulisannya gimana, Tat? sekring. Sekring. Tulisannya tak share. Siap. Sakring biasa, Ustaz. Ya biasa. Ini seperti ini bentuknya ya. Tulisannya Tulisannya sekring. sekring pakai N. Ya. Sekring. Ah, Ini. walah. Oh, ini toh. Nah, ini pasti ada di rumah anak-anak sekalian ini ya. Pasti ada ini. Jadi kalau terjadi konsleting listrik, biar tidak terbakar, maka oleh Pak PLN dipasangi seperti ini, namanya MCB. Kalau dulu dipasangi sekring yang apa namanya? Yang seperti ini. Nah, ini yang model dulu. Jadi nanti kalau terjadi konsleting atau ada yang kesetrum di rumah itu, maka otomatis alat ini akan langsung putus di dalamnya ini. Apa Kalau- tadi fungsinya? Namanya sekring ya. Fungsinya? Dan Fungsinya biar untuk pencegah yang lama. kebakaran ketika terjadi konsleting. Pencegah kebakaran ketika terjadi konsleting. Silakan ditambahkan di bukunya modulnya. Ini kayaknya belum ada kemarin. Sekring. Pencegah kebakaran ketika terjadi konsleting. Tapi kalau nggak dipasang dengan benar nanti itunya yang kebakar. Ya. Jadi alat ini biasanya ada di dekat meteran listrik. Nah, di sini ada MCB-nya dihubungkan dengan sekring atau langsung dari meteran dihubungkan ke MCB ya. Terus MCB sekring fungsinya buat apa, Tat? Mau apa? Tadi sekring gunanya apa, Tat? Pencegah kebakaran ketika terjadi konsleting. Ini untuk sekring. Jadi pencegah kebakaran ketika terjadi konsleting. Nah, ini ada panel, ada tulisan on dan off. Ya, on dan yang off. biasanya kalau misalnya korslet itu nanti Ya, kalau dihidupin gitu. konslet ini alat ini otomatis akan langsung panelnya menunjukkan posisi off. Awalnya Uus di on, dekat Uus. ya ketika Oh, terjadi aku konslet langsung off. Kalau misalnya Ada ini sekarang di atau samping. Ya. gelangan. Pasti Kalau ada ya misalnya ini. jeglek gitu. Jeglek lah bahasanya jeglek. Listriknya jeglek lah, jeglek itu yang jeglek ya ini ya. Yang apa? Jadi jeglek. Nah, ini. Ini namanya Berarti kalau lampunya jeglek itu kan Sekring ini berarti gunanya kayak satu-satu. Tadi dari siapa dulu yang jeglek? Kalau berarti kalau jeglek itu berarti ada konsleting dulu. Jeglek itu bisa disebabkan dua hal. Satu karena konslet, yang kedua karena dayanya nggak kuat. Jadi pas listriknya tidak kuat, misalkan misalnya alat-alat jeglek di karena rumah kita itu banyak, nyala ketemunya bersamaan, ini listriknya nggak sama- kuat, akhirnya jeglek. Nah, Ya biasanya kalau gitu. misalnya ketemu energi positif sama negatif namanya gelangan, Tat. Ketemu positif negatif, Biasanya kan gelangan, Tat. konslet, gelangan itu. Nah, jadi alat ini, sekring ini fungsinya itu ya pengaman ketika terjadi konslet atau ada yang kesetrum di rumah kita.
Kalau tidak ada sekringnya gimana, Tat? Ya nanti rawan kebakaran. Kalau konslet bisa langsung terbakar. Jadi kabel itu kan nggak kuat. Kalau konslet terjadi panas, akhirnya terbakar. Ustadz pernah membuat rangkaian listrik menyambung dengan listrik di rumah, kemudian kebalik antara yang kabel hitam dan merah, kebalik begitu Ustadz colokan, srek, itu langsung keluar apinya, sret gitu. Untung apa itu namanya tidak terjadi kebakaran yang besar. Jadi benar-benar langsung keluar api dan kabelnya itu hangus, langsung hangus terbakar. Yang kabel yang hitam sama merah, yang rambut. Ustadz, kok dulu aku kemarin kan aku nyolokin gitu, pas aku colokin di colokan listriknya itu kayak ada api yang keluar tuh, kenapa Ustadz? Nah, kalau itu wajar, itu namanya percikan api ketika colokan baik itu cas ataupun apa itu namanya colokan semuanya. Benar, di stop kontak biasanya kan ada ini sudah tampak belum? Jadi di stop kontak, pasti ketika kita nyolokan itu timbul percikan seperti api gitu ya. Nah, cerek gitu. Nah, biasanya di stop kontak itu sudah diberi pengaman walaupun timbul percikan api. Nah, biasanya di stop kontak kita kan pinggirnya ada seperti ini. Nah, ini fungsinya, fungsi yang pinggir ini adalah sebagai tadi menerima percikan api. Jadi stop kontak yang standar pasti di pinggirnya ada seperti ini. Ini lubangnya. Begitu kita colokan timbul percikan api, itu kan namanya loncatan muatan listrik. Nanti akan ke sini, ke ground. Itu jadi aman. Tidak nyetrum ke tangan kita. Ini sekolah, Pak. Ya. Jadi kalau stop kontaknya ini tidak ada pengaman dua ini, biasanya ketika nyolokan akan kita kesetrum. Tapi beberapa stop kontak sudah didesain aman. Nggak apa-apa timbul percikan. Kan karena memang apa itu perubahan tadi ya daya. Oke, silakan ya mau bertanya lagi. Aku mau tanya, kemarin kan aku kan biar nggak keluar gitu kabelnya kan aku pakein solder, nggak apa-apa ya, Tat? Solder. Tak solder. Terus? Ya udah gitu. Maksudnya nggak apa-apa ya, Tat, kalau tak solder? Nggak apa-apa ya, hati-hati aja. Di sini selain Mbak Asna dan Mas Arham, ada yang sudah bisa mengoperasikan solder? Emang solder apaan? Ya, solder ini sebuah alat listrik. Biasanya kalau misalnya mau ngotak-atik komputer harus pakai solder. Solder. Nah, ini masuk besok ke alat perubahan listrik ya. Solder. Solder ini alat untuk mencairkan timah. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini biasanya nanti dicolokkan dihubungkan ke listrik. Nanti akan terjadi perubahan panas di ujung sini. Jadi akan panas. Setelah panas, ini digunakan untuk menyambungkan komponen listrik. Tapi aku nggak pakai timah, tapi tenol. Daya tenol dengan timah. Tenol itu timah. Tapi nggak timah batangan kayak gitu. Nah ini tenolnya kayak gini timahnya. Ya aku yang kayak kawat gitu. Nah iki kayak kawat iki ya. Ya kayak gini. Ini cara kerja dari solder. Tangan kiri megang timahnya atau tenolnya, tangan kanan megang solder. Panas dulu, Tat. Panas. Sampai melepuh, Tat. Kalau nggak panas, nggak bisa merekat nanti ya. Nah ini. Berarti itu panasnya lebih dari 100 derajat, Tat. Nggak sampai mungkin kalau 100 derajat ya. Kan harus itu komponen komputer itu. Ya. Punyaku ada settingannya. Tak set ke 250. 250 derajat Mas Arham. Nah, berarti kakiku ketetesan tenol, habis itu lepuh. Ya. Sampai soldernya berarti solder yang bagus karena ada settingan apa itu namanya suhunya. Kalau nggak ada settingan suhunya kan biasanya ya sekitar 100, ada yang kurang. Aku soldernya pokoknya sampai panas dulu. Aku agak greget, takut kena tangan. Siap. Hati-hati yang penting ya yang menggunakan solder.
Baik, ada lagi yang ditanyakan yang lain berkaitan dengan listrik? Sekali lagi untuk materi sogemnya, besok adalah komponen listrik, kemudian pembangkit listrik sama rangkaian listrik ini ya. Itu. Jika tidak ada yang ditanyakan, Ustadz ucapkan terima kasih. Ustadz tak bergeser ke kelas nyata dulu. Ini kelas maya, Ustadz bergeser ke kelas nyata. Baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih dan selamat untuk melanjutkan. Yang mau ke belakang silakan ke belakang dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang mau minum atau ke belakang dulu.